Rektor UGM sekarang, Profesor Ova Emilia, itu sebenarnya sudah dipanggil oleh petinggi negara ini dan diberikan solusi ngaku saja. Ngaku saja untuk? Kalau ngaku saja, urusan selesai. Maksudnya apa ini? Ya ngaku saja. Kalau dulu kan dia mengatakan, saya meyakini. UGM itu bukan universitas keyakinan. UGM itu pasti, jadi harus ngaku saja. Maksudnya ada, ini perlu dikirkan, petinggi negara saat ini yang meminta agar rektor UGM jujur. Dan dalam waktu dekat, karena UGM itu kan di bawah wali amanah. Ya. Ada nanti beberapa senior dari Jogja, ya, termasuk Prof. Sofyan Effendi, Pak Tiasno Sudarto, itu akan ketemu dengan Ngarso Dalem. Dan Ngarso Dalem juga akan, Sri Sultan akan membuat sabdanya untuk ini. Beberapa hari ke depan? Insya Allah. Kita tunggu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jadi petaka Mukidi mampus loh, ya kan? Ini setelah pernyataan dari Roy Suryo yang tampaknya mendapatkan sumber berita A1 bahwa sebenarnya Ova Emilia, rektor UGM sekarang, itu sudah dipanggil ke pusat pemerintahan dan diberikan solusi, suruh ngaku saja gitu loh, persisnya itu seperti apa. Karena memang kalau UGM itu memberikan pengakuan yang sejujurnya, selesai sudah. Ini kan kalau dulu-dulu pemirsa ya, Ova Emilia ini merasa yakin kalau Jokowi itu lulusan Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, ya. Terus pembantu rektornya juga seperti itu, ya kan? Semua dokumennya ada. Tetapi setiap peristiwa, ya, hearing, dengar pendapat, didatangi para orang-orang kritis untuk mempertanggungjawabkan apa yang disampaikan oleh mereka itu, bulat melulu. Ya, dokumen yang dikatakan ada itu nggak pernah ada. Nah, ini disuruh ngaku aja. Kalau dia jujur menyatakan yang sebenarnya, selesai persoalannya, ya kan? Itu menyelamatkan Ova Emilia. Tapi kenapa Ova Emilia ini masih opal begitu, ya, ngumpet-ngumpet, kabur, ya, nggak jelas gitu kan? Bisa jadi dia dibayangi oleh ketakutan karena kasus yang menjerat dirinya berkenaan dengan BPR itu. Ya, BPR mungkin ada LPSK mungkin ada orangnya, Jokowi atau siapa yang memberikan ancaman, lo mau jujur soal ijazah palsunya Jokowi, seret kamu ke pengadilan. Dan itu ancaman yang bagi para pejabat itu ketakutan, pemirsa. Baru diperiksa sebagai saksi saja itu udah takutnya bukan main, karena ya terkait dengan persoalan-persoalan kriminal kayak begitu. Inilah yang tampaknya membuat rektor itu kalau kita menyimak apa yang dikatakan oleh Roy Suryo bahwa Ova Emilia itu sudah dipanggil di pusat, bisa jadi juga ya pusat ini yang jelas mungkin ada instruksi khusus diam-diam ke Prabowo. Ya, kita lihatnya Prabowo tidak berkomentar, membela juga enggak, dan lain sebagainya dengan Jokowi ini, dan mungkin juga melihat bahwa Jokowi bisa menjadi ancaman politiknya, apalagi terakhir-terakhir ini mengatakan, ini ijazah palsu, itu ada agenda besar. Nah, mungkin Prabowo tersinggung apa bagaimana berkenaan dengan pernyataan seperti itu, atau mungkin Jokowi tahu bahwa Ova Emilia itu sebetulnya sudah dipanggil ke pusat. Ya, ini yang saya kira memang harusnya rektor kumpul dengan dekan dan lain sebagainya, ya, punya jiwa yang agak sedikit kesatria gitu, jujur gitu loh, ya. Karena itu akan berarti penyelamatan dari institusi pendidikan Gadjah Mada dari kungkungan tipu-tipunya Jokowi. Ya, banyak yang menyayangkan kenapa Gadjah Mada nasibnya terpuruk seperti sekarang ini, ya karena ulah Ova Emilia, dekannya, pembantu rektornya, beberapa pihak itu. Tetapi arus bawahnya dukungannya semakin kuat, termasuk
mantan rektor Sofyan Effendi juga sudah mulai bicara secara terbuka. Nah, yang sangat luar biasa dari informasi yang diberikan oleh Roy Suryo ini adalah ya beberapa waktu mendatang, kabarnya itu beberapa hari yang akan datang, Sri Sultan itu akan memberikan sabdanya, ya, memberikan putusannya, karena Sultan itu juga lulusan Fakultas Hukum Gadjah Mada, tapi lebih dari itu tanahnya Gadjah Mada itu miliknya Sultan juga, ya kan? Dan tidak ada tanah Sultan itu dijual, nggak ada. Jadi kalau misalnya Gadjah Mada ini membela kebatilan, membela tipu-tipu, diusir suruh cari tanah lain, gimana coba? Nah, kabarnya itu juga akan diundang para sesepuh, ya mungkin orang-orang yang ada di Gadjah Mada, ya, persisnya itu seperti apa, ya? Karena sekarang memang arus tentang ijazah palsu Jokowi ini tinggal del gitu aja, ya. Yang membela Jokowi itu hanya lulusan Universitas Ruko, tidak terdaftar di Dikti, ya, sama orang-orang yang mengandalkan emosi dengan kemarahan yang luar biasa itu. Nah, kalau Sultan juga ngomong dan koordinasi dengan pemerintahan pusat, kemudian membuat pernyataan bahwa memang ijazahnya Gadjah Mada tidak mengeluarkan ijazah atas nama Joko Widodo tahun 1985, maka selesai sudah, ya kan? Dan itu berarti mampus Jokowi. Karir politiknya, ya, bukan berarti ada satu agenda besar yang akan menghancurkan Jokowi, nggak ada. Jokowi dihancurkan oleh tipu-tipunya sendiri, ya, yang mungkin agak mulai pintu gerbangnya ini adalah ijazah palsu Jokowi. Ya, kita tunggu saja, ya, apa yang akan terjadi di hari-hari yang akan datang berkenaan dengan tipu-tipu yang melibatkan jutaan orang menjadi pengamat sekarang ini, ya. Dan kalau terbukti Jokowi itu menipu itu, ini adalah gerbang, ya, untuk memborgol semua tipuan-tipuan Jokowi yang lain yang bisa jadi melibatkan ribuan orang, termasuk sejumlah pejabat yang harus kerangkeng dan dimasukkan ke dalam penjara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.